Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Baik. Baiklah, sebelum kita memulai kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Akan dipimpin oleh ketua kelas kita, Dani, silakan. Baiklah teman-teman, sebelum kita melaksanakan kegiatan pada hari ini, sebaiknya kita membaca doa. Doa mulai. Sebelum mulai, absen dulu ya. Ardiana, Hadir. Rosalia, Hadir. Azira, Hadir. Kandita, Hadir. Salsabila, Hadir. Aidil Kami, Muhammad Dafa, Septa, Hadir. Clara, Hadir. Amelda, Hadir. Muhammad Ridho, Hadir. Nopal, Rapi, Restu, Mariza, Amelia, Ramadika, Prita Yuliana, Hadir. Dani. Habis semua ya? Hadir. Terus satu lagi, siapa? Bais? Tersembunyi di samping. Ada semua ya? Ada yang sakit ya? Ya. Baiklah, sebelum memulai untuk menumbuhkan rasa cinta kita kepada NKRI, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Semuanya harus berdiri. Indonesia di sana aku berdiri terpadu Indonesia kebangsaanku bersama hari mana kita bersatu Indonesia bersatu hiduplah tanahku hiduplah negeriku bangsaku rakyatku semua bangsa untuk Indonesia Indonesia yang merdeka merdeka tanahku negeriku yang ku cinta Indonesia yang merdeka merdeka hiduplah Indonesia Indonesia yang merdeka merdeka tanahku negeriku yang ku cinta Indonesia yang merdeka merdeka hiduplah Indonesia Lalu. Baiklah, sebelum ke materi kita SBK dulu ya. SBK-nya tepuk tangan. Tepuk satu kali, tepuk dua kali, tepuk tiga kali, tepuk empat kali, tepuk lima kali. Nah, lagi ya. Tepuk satu kali, tepuk dua kali, tepuk tiga kali, tepuk empat kali, tepuk lima kali. Nah, kita masuk ke materi ya.
Ada yang tahu? Bullying itu apa? Coba, ada. Bullying, ada yang tahu? Apa itu bullying atau bully? Coba, saya tahu nggak? Silakan jawab. Coba. Bullying adalah perilaku agresif yang dilakukan berulang oleh suatu individu atau kelompok. Jadi bullying itu biasanya anak-anak itu sering memukul, biasa saling ejek, ya itu bullying ya. Itu coba dibaca dulu. Bullying adalah perilaku agresif yang dilakukan berulang kali oleh satu individu atau kelompok terhadap orang lain yang berkepentingan membuat gerakan diri. Jadi kenapa bullying itu tidak boleh dilakukan? Karena itu merendahkan dan menyakiti. Kemudian ini untuk jenisnya, siapa yang tahu? Jenis bullying ada apa saja? Ya, ada lagi? Fisik, verbal, sosial. Oke. Nah, untuk yang fisik apa? Nah, jadi tidak boleh dilakukan ya. Biasanya kan sama teman-temannya itu kadang bercanda tapi keterlaluan, didorong, kemudian ditendang. Kadang kan kalau bercanda berlebihan. Kalau kita itu kan ada seperti biasanya waktu kapan itu ada beberapa kasus dan seperti itu dengan didasari bercanda tapi terlalu berlebihan. Kemudian mukul sama itu juga seperti yang waktu itu kan ada kejadian. Ini yang verbal apa itu verbal? Contohnya ada apa? Ada yang tahu? Ya, tidak tahu. Ya? Ya boleh ya, itu bisa boleh berlaku. Kemudian yang sosial, mengucilkan, menyebarkan rumor. Mengucilkan apa ya? Mengucilkan tidak diajak berteman. Ya. Kemudian yang menyebarkan rumor. Biasanya ini kalau terjadi waktu itu pernah yang di sosial media di SCC seperti itu yang tidak sesuai dengan apa yang dilakukan. Misal, gini kakak, nah gitu kan? Misal gitu kan, di itu kan? Ya. Kemudian cyberbullying. Ini yang sering terjadi di terutama di tempat kita. Ada beberapa anak itu saling ejek-mengejek lewat sosial media. Ya, seperti di kejadian di desa-desa lainnya ada yang waktu itu viral, saling ejek, terus nanti sampai ke terdengar sampai ke orang tuanya. Jadi orang tuanya ke sekolah marah-marah dan sebagainya, ternyata itu didasari dengan masalah yang sepele. Jadi tidak boleh cyberbullying karena ini dampaknya sangat besar untuk kalian. Lagi yang seperti kejadian waktu itu kan ada beberapa yang ngatain begini di sosial media. Jadi yang tahu bukan satu orang tapi lebih. Maka itu tidak boleh dilakukan. Kemudian dampaknya apa? Ada dampaknya? Saya tahu dampak bullying? Nah, dampak bullying. Yang pertama apa itu? Sosial. Korban cenderung menarik diri dari hubungan sosial karena takut dan malu. Ya, tidak percaya diri. Seperti kejadian yang di viral itu kan, kalau dia jadi korban bullying, otomatis dia akan malu keluar. Kemudian takut karena kejadian itu akan terulang kembali. Ya. Seringan seperti yang viral waktu itu sampai ke berita di Sky itu ada. Kemudian psikologinya,
korban yang bullying otomatis mereka akan terkena penyakit diri psikologi, termasuk kecemasan, depresi, penurunan kepercayaan diri. Ini yang sering dialami oleh korban bullying. Kecemasan, kadang nangis, kadang senyum sendiri. Ya, yang tadinya pintar maju ke depan dan lain sebagainya, setelah kena bullying jadi down, belajar nggak mau. Ada satu contohnya ada. Kemudian prestasi akademik menurun, yang seperti saya bilang tadi, anak yang kena bullying secara tidak otomatis nanti akan turun nilainya. Ya karena kita nih mau keluar malu, segala macam malu lagi. Jadi prestasinya menurun, konsentrasi belajarnya pun jadi tidak bagus lagi. Kemudian untuk masalah kesehatan fisik terjaga nggak? Apa saja coba? Rasa sakit fisik akibat bullying. Untuk yang seperti ini biasanya dia dibully masalah tadi yang dipukul, ditendang. Nah itu. Kemudian gejala psikosomatik seperti sakit kepala dan insomnia, tidak bisa tidur karena dia selalu pikirkan gimana, seperti yang kasus yang belum lama ini yang pornografi. Ini ya korbannya terkena psikologi gangguan tidur dia. Kemudian dia kan berinteraksi kan ya. Jadi sekarang itu anak itu turun tadinya. Makanya itu dampak dari bullying itu sangat besar. Jadi hati-hati kalian jangan sampai membuli anak-anak teman-teman kalian yang sebaya atau sekolah dan sebagainya. Kemudian tanda-tanda peserta mengalami bullying. Tanda apa lagi? Terus? Ya, seperti yang saya bilang tadi ya, anak yang terkena bullying itu siswanya biasanya yang aktif menjadi tidak aktif. Ya, dia ya karena malu tadi, karena setiap orang yang punya kasus pasti satu kelas tadi diomongin, anaknya terkena macam lain itu ya. Kemudian menghindari sekolah, mengeluh sakit dan menolak pergi sekolah, biasanya itu alasan ya karena dia malu tadi. Jadi dia malas, mau sekolah pun malas, ya karena itu malu. Ya. Kemudian cedera fisik, luka atau lebam yang tidak dapat dijelaskan. Ya seperti tadi yang dipukul, ditendang, terus dijinjak, seperti yang waktu itu yang di daerah Jawa Timur, mana itu kan yang kasus dianiaya oleh temannya. Kemudian penurunan prestasi, sama seperti yang saya jelaskan tadi. Orang yang terkena bullying mau nggak mau pasti dia akan turun, baik dari kepercayaan, prestasinya, kepercayaannya. Maka dari itu siswa yang seperti itu harus diobati. Karena diobati tadi bayar. Ya, ini mengapa terjadi? Coba terjadi bullying itu kenapa? Coba satu. Lihat lagi. Ada lagi? Rasa ingin berkuasa. Nah ini biasanya kalau di sekolah itu berkelompok game. Dia beranggapan bos, rasa bos. Kamu harus selalu dengan guru. Nah itu kan? Karena kejadian itu lagi yang cewek trio macan. Sekolah jarang. Iya, selalu berulang. Dengan tekanan sosial, agar pelaku merasa didorong oleh kelompok teman anak. Jadi biasanya kalau mau masuk geng harus melakukan sesuatu biar dia dianggap masuk geng. Seperti itu. Merasa didorong untuk kelompok mengalami teman membuli temannya. Nah, ada yang seperti ini. Contoh ini.
satu geng ingin masuk. Kalau kamu mau masuk harus membuli orang dulu, baru masuk tergabung ke kelompok kami. Seperti itu biasanya. Seperti kalau di Jogja itu PT, kalian PT, dia kegiatannya seperti jam 2, jam 1, atau jam 12 malam. Dia bawa senjata tajam. Ya, dia kalau mau masuk geng harus berani dulu, berani melukai orang lain. Itulah kasusnya. Kemudian kurangnya empati. Dua, tidak mampu merasakan atau memahami penderitaan orang lain. Nah, itu sifatnya orang pembuli itu. Karena dia tidak memikirkan bagaimana perasaan si korban. Biasa seperti itu. Pembuli atau pelakunya itu akan selalu pemikirannya itu ya terserah. Yang terpenting aku yang terbaik. Seperti itu. Kemudian pengaruh lingkungan. Anak yang berasal dari lingkungan dengan kekerasan mungkin cenderung meniru perilaku tersebut. Ya, itu benar. Seperti di desa semacam di lingkungan yang memang orang-orang yang seperti itu, mau tidak mau anak itu akan terpengaruh. Maka dari itu ada pepatah yang mengatakan bila kau berteman dengan penjual minyak, maka kau akan mencium wanginya. Ya kan? Apabila kau berteman dengan orang yang musafah, maka kalian juga harus terus menambah. Itu hanya kiasan saja. Ya kan? Jadi kita harus berteman dengan orang-orang yang baik, baik lingkungan, secara agama, karena hasil kalian itu dipengaruhi oleh lingkungan. Ya, langkah-langkah pencegahannya coba apa? Memberikan pendidikan tentang ya, itulah. Sebagai satuan pendidikan biasanya harus memberikan atau seminar baik untuk itu gurunya, untuk siswanya, kemudian orang tuanya untuk bagaimana cara mencegah bullying. Kemudian ada lagi mendorong nilai saling menghormati dan toleransi di lingkungan sekolah. Nah, maksudnya apa itu, Bang? Dia tahu maksudnya apa? Menghormati dan toleransi, menghargai pendapat orang lain. Misal punya pendapat A, ya udah, nggak apa-apa. Kalau lainnya kok B, nggak apa-apa. Kita hargai, itu memang pendapatnya dia. Kita punya pendapat lain nggak apa-apa. Jangan dipaksakan pendapatku harus ini, kamu ikut pendapat saya. Tidak boleh begitu. Kita saling menghargai. Apapun itu pendapatnya, nanti kita ambil intinya saja mana yang bisa diambil. Gitu ya. Kemudian memberikan konseling bagi korban yang mampu maupun pelaku untuk mencegah terulang. Nah, ini harus dia larinya ke guru BK. Baik itu pelaku maupun korban, sebenarnya itu harus dikonseling semuanya agar kejadian seperti itu tidak terulang kembali. Kemudian ada yang tahu kesimpulannya apa dari materi tadi? Apa jawab? Bullying. Nanti. Coba baca lagi. Ya, jadi itu ya, kita itu harus semuanya mempunyai tanggung jawab untuk kasus seperti ini. Semisal kalian melihat ada teman atau sebagainya membuli teman kalian, kita harus mempunyai rasa empati untuk menolong. Jangan dibiarkan saja, karena kasihan ya, karena untuk menjadi korban itu sangat-sangat gimana ya? Iya, seperti itu. Karena tidak semua orang bisa menjalani itu semua. Makanya itu
kasus seperti itu sangat-sangat dihadirkan ya, karena harus dijelas sebenarnya. Jadi karena namanya manusia susah untuk menyelesaikan semua, harus ada pendampingnya. Kemudian apa tindakan kita ketika melihat ada kasus pembuli? Apa pendapat kita? Ketika kita melihat ada seseorang yang membuli temannya, apa tindakan kita? Menegur, kemudian menolong. Ya, terus ada lagi? Ada lagi? Ya, itulah harus kita tolong, karena namanya bully seperti itu tidak baik ya dilakukan, harus dicegah seminim mungkin. Tidak boleh ada terjadi lagi. Oke, baiklah, kita simak dulu video. Kita simak video, nanti saya mau tahu dari kalian untuk memberikan apa ya, tanggapan. Ya, tanggapan dari video yang saya akan tampilkan. Setiap hari aku merasa enggan untuk berangkat sekolah. Teman-teman di sekolahku selalu menghubungi diriku, memanggil dengan sebutan Satria Babi Hitam karena mereka keras dari hitam. Mereka selalu menghinaku dengan kata yang bodoh, hitam, dan miskin. Terkadang aku ingin membeli pemikiran dari mereka, hanya aku selalu berpikir apa yang salah dariku. Guruku juga sering menyambut diriku sebagai anak yang malas, tapi dia tidak tahu kenapa aku bisa jadi seperti ini di sekolah. Aku selalu merasa ketakutan ketika berada di sekolah. Mereka selalu membuat diriku merasa kecil. Memang kenapa kalau aku miskin dan bodoh? Dulu, aku adalah anak yang selalu diam dan aktif. Orang tuaku selalu mensupport apa yang aku lakukan di sekolah maupun di luar sekolah. Tetapi setiap aku di sekolah, aku selalu mendapat dukungan dari teman-temanku. Cara inilah yang aku dapatkan dari teman-temanku setiap hari. Mereka semualah yang menjadikan aku seperti ini, jadi anak yang bandel dan malas. Tidak ada teman yang ingin bermain denganku. Semua melihatku sebagai anak yang bodoh atau miskin. Sekolah selalu menjadi penjara buat diriku. Aku selalu merenung dan menangis ketika sampai di rumah, dan selalu bertanya kenapa aku dilahirkan seperti ini. Di sosial media pun mereka menghina aku sebagai anak yang tidak mampu. Hidupku sungguh tidak berguna. Mereka semua tidak mengerti apa yang aku rasakan.
musuh mereka. Bila mereka yang mengalami hidup. Oke, coba ada lagi siapa? Ada Pak. Mari saling menyayangi dan menghargai. Jangan menyakiti apapun kita membelinya. Apapun alasannya, karena membeli bukanlah hal yang baik. Ya, benar. Jadi karena gitu ya. Dari tadi kan kita lihat itu masalahnya itu warna kulit. Dipanggil apa tadi? Si Satria Baja. Nah, karena itu tidak boleh membuli teman, karena dampaknya itu sangat luar biasa. Kan sangat sakit ya, ketika kita mempunyai perbedaan, kita dibully seperti itu karena seperti kita itu kaum minoritas maupun mayoritas, gitu ya. Ya, sekarang kalian bertugas membuat poster anti bullying. Sekalian masuk ke kelompok-kelompoknya masing-masing. Coba silakan masuk. Diangkat kursinya nggak apa-apa. Seperti yang tadi. Silakan. Ya, masuk ke kelompoknya masing-masing. Selalu ada apa? Gambar aja.
Budi. Ya, silakan. Silakan berbeda. Nanti ada yang satu pegang dikasih dilarang rendang. Coba ini kanan terus kiri. Gak lama-lama ya, sekitar 10 ya 5 menit. Jadi ya dibagi ada modelnya, ada jelasannya.
Biasanya sudah yang belum jelas ya.
Apa yang menjelaskan ya? Tolong kamu tunggu dulu. Sisir aja, sisir aja. Warnanya sisir. Ya, gini aja. Udah ya. Boleh maju, langsung maju. Ya. Perhatikan ya, lihat.
apa? Stop bullying, hindari perundungan dimanapun, baik lingkungan ya, lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Coba ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada poster yang kami gambar hari ini ada sebuah gambar tangan dan pada gambar tangan ini memiliki simbol, yakni artinya melarang suatu individu maupun kelompok tertentu agar tidak melakukan tindakan bullying terhadap teman ataupun orang lain yang berbeda dari kita, baik fisik, ekonomi, suku bangsa, adat istiadat, perilaku dan lain-lain. Dan juga pada gambar di sini terdapat sebuah tulisan yang bertuliskan Sebelum stop bullying, hindari perundungan dimanapun, itu baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Ya, dulu. Larinya. Sudah? Apa? Ya, kelompoknya dari Senta. Maksudnya apa? kira-kira Ayo Senta, apa? Menit. Nah, ini baru saya. Mana Senta? Mau siap? Ya, kelompoknya ini dulu. Ya. Dokter saya menjelaskan tentang bullying karena bullying bisa mengakibatkan ketika saya diri dan bergaul dengan teman atau orang sekeliling lingkungan dan juga bisa mengakibatkan Ya, jadi kita pertanyaan ini tidak boleh membeli. Oke, boleh dulu. Kemudian dari Senta, sudah Senta? Oke, yo. Habisnya itu apa? Stop bullying. Ya, coba. Penjelasan mengenai stop bullying. Mari kita saling menyayangi dan menghargai sesama teman. Jangan menyakiti dengan cara memukul, menendang, dan apapun alasan lainnya. Karena membuli bukanlah hal yang baik. Baiklah, ada sedikit motivasi dari kelompok kami. Majulah tanpa menyingkirkan, naiklah tanpa menjatuhkan, dan benar tanpa menyalahkan. Ingat, tiada pernah membenarkan diri sendiri jika hal itu menyalahkan seseorang. Ya, jadi gimana? Sebenarnya tidak boleh membuli karena itu tidak baik dan tidak dibolehkan karena itu ya. Semua korban itu akan merasa malu. Ya, sebelum kita masih ke selanjutnya, kita nyanyi dulu. Nyanyi apa, Pak? Ya, dulu. Kesimpulannya,
Nah, kesimpulan untuk kegiatan kita hari ini dilarang membuli karena bully itu membuat psikologi orang, membuat pikiran orang, akademik semuanya akan menjadi rusak. Jadi stop, tidak boleh membuli lagi, ya. Nah kita ini dulu, kita senang-senang dulu. Dia tidak terlalu tegang. Coba lihat ke proyektor semua. Siap ya. Sini teman di sana teman di mana ada ujungnya ada Sebenarnya nggak ekspresi lagi ya, satu lagi. Ekspresi nggak? Ya Pak. Apa lagi kan? Tepuk semangat. Ulang lagi. Tepuk semangat. Jadi tentang bullying, jangan sampai kalian lakukan, jangan sampai kalian menjadi pelaku atau menjadi korban. Jadi kalian ketika melihat bullying diusahakan untuk membantu atau menolong. Paham ya? Nah, sebelum kita mengakhiri kegiatan ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kembali lagi nanti dipandu oleh Mas Dani. Ya, terima kasih ya. Ya kan? Ya. Ya, langsung berdoa. Doa mulai. Mungkin kita akan membuat video langsung. Mungkin dari Bapak, mohon maaf apabila ada salah kata dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.